Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Oke guys, wah kita udah lama banget ya guys nggak ketemu. Ya seperti yang kalian lihat ya, akhir-akhir ini tuh gue bener-bener jarang banget upload video. Karena apa guys? Karena semester 4 itu tuh bener-bener sesibuk itu, sepadat itu guys kegiatannya. Apalagi nih tuh lagi masa-masa UAS gitu ya. Oke, nah pada video kali ini gue mau bahas lagi nih, pembahasan untuk UGM Bahasa Indonesia. Nah kita balik lagi nih ke Bahasa Indonesia guys. Takutnya kalau bahas ekonomi sama sosiologi lagi, kalian bakalan bosen. Jadi, gue mau ganti ke bahasa Indonesia dan kali ini bahas tahun 2019. Oke, nah kali ini kita akan bahas dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita bahas soalnya. Nah guys, udah bisa kita lihat sendiri ya, ini adalah teks untuk soal nomor 1 sampai nomor 4. Maka dari itu kalian bisa banget nih perhatikan baik-baik. Langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Pemakaian huruf kapital yang salah terdapat dalam kalimat. Nah yang ditanya adalah ini, pemakaian huruf kapital yang salah, oke? Langsung aja kita cek dari opsi yang A, yaitu nomor 1. Selain dikenal sebagai Pulau Cinta, dia itu nama diri juga. Pulau Dewata ini nama diri, Bali nama diri juga berarti udah bener. Pulau Energi Bersih, berarti dia tuh nama julukannya udah bener ya. Berarti opsi A ini bukan jawabannya. Yang B, kalimat 2. Program Bali ini udah bener juga. Soalnya si P ini kan awal kalimat, jadi harus kapital. Teret udah nggak ada lagi, berarti si B bukan jawabannya. Yang C, nomor 3. Bali. Nah, ini awal kalimat udah benar, terus sama sini lagi tereret. Nah, ini filosofi. Nah, filosofi ini mungkin ya bisa kita pertimbangkan. Menurut gua sih filosofi ini, menurut gua bisa kita pertimbangkan di mana filosofi ini tuh harusnya nggak usah kapital gitu lah. Atau kalau mau kapital berarti si teman-temannya ini harus ikut kapital karena sebagai nama diri kayak gitu. Jadi menurut gua opsi C ini bisa kita pertimbangkan untuk jawabannya. Terus lanjut yang D nomor 5. Perayaan Nyepi ini udah bener ya, Nyepi kan dia nama diri, terus udah nggak ada lagi, berarti yang D bukan jawabannya. Sisa yang E, 6. Saat perayaan Nyepi ini juga udah bener nama diri, selama 24 jam. Nah, ini dia jam. Kenapa jam harus kapital gitu? Harusnya kan salah ya, pakai huruf kecil aja, nggak usah kapital gitu. Nah, ini Bali juga udah bener, berarti yang salah itu karena si jam ini. Berarti menurut gua itu jawabannya antara opsi C sama opsi E kayak gitu. Berarti jawabannya ada dua guys, C atau E. Kalau menurut kalian sendiri jawaban yang benar itu yang mana sih? Oke, jangan lupa tulis di kolom komentar. Next, kita bahas soal nomor 2. Dalam bacaan di atas, terdapat penulisan kata yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia, yaitu, nah menurut gua untuk tipe soal kayak gini, kalau dari opsinya udah kelihatan jelas nih mana yang salah, berarti kita nggak usah baca teksnya lagi nih, karena nanti bakalan buang-buang waktu. Tapi kalau misalnya belum kelihatan jelas di opsi, mungkin kalian bisa baca soalnya lagi. Nah, kalau nomor 2 ini sih opsinya udah kelihatan jelas banget ya di depan mata. Jadi jawabannya yang mana guys? Jawabannya adalah yang A, dikenal. Nah, kata dikenal ini dalam kalimat satu, nih ada di kalimat satu guys. Nih, bentar, berarti kita harus lihat teksnya untuk biar kalian lebih paham. Nah, ini dikenal. Jadi dia tuh penulisannya harusnya nggak usah dipisah gitu guys. Nggak usah dipisah. Berarti yang benar kayak gini. Nah, jadi penulisan dikenal yang benar itu adalah digabung ya guys, bukan dipisah. Karena si penggunaan kalau ditulisnya dipisah itu kalau fungsinya sebagai kata depan yang menunjukkan tempat atau waktu. Nah, berarti di sini gua kasih perbedaannya nih guys. Kalau di sebagai awalan itu kayak untuk membentuk kata kerja pasif kayak ini, misalnya kayak dibaca, berarti ini dia tuh nggak dipisah ya, dibaca, dimakan gitu. Tapi kalau dia tuh, menunjukkan tempat atau waktu, dia tuh dipisah kayak gitu, misalnya di spasi rumah, di spasi jalan. Nah, kayak gini guys perbedaannya. Kalau untuk sebagai awalan atau sebagai kata kerja pasif, dia tuh nggak usah dipisah, tapi kalau menunjukkan tempat atau waktu, dia tuh dipisah. Oke, jadi jawaban yang A.
Next, kita bahas soal nomor 3 nih. Pemakaian kata serapan yang salah terdapat dalam kalimat. Nah, yang ditanya kata serapan yang salah. Oke, kita hafalin dulu nih opsinya biar nggak balik-balik. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Oke, langsung aja kita cek. Selain dikenal sebagai Pulau Cinta atau Pulau Dewata, Bali juga ingin menyandang predikat sebagai Pulau Energi Bersih. Nah, opsi 1 ini udah benar, nggak ada kata serapan yang salah. Bali memiliki modal yang kuat untuk berhasil karena upaya untuk mengembangkan energi terbarukan selaras dengan filosofi Trihita Karana yang melekat di dalam budaya masyarakat Bali. Nah, di nomor 3 ini juga sudah sesuai. Yang keempat, Trihita Karana mengandung makna menjaga keseimbangan hubungan tiga elemen antara manusia dan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan. Ini juga sudah sesuai nih kata serapannya. Lanjut yang D, opsi 5. Perayaan Nyepi yang senyap menjadi puncak sekaligus acuan yang kuat yang menunjukkan harmonis dari Trihita Karana tersebut. Nah, ini bisa kita lihat nih, ada kata serapan yang salah yaitu si harmonis ini, guys. Jadi, jawabannya adalah yang ini, yang D, 5. Oke, jadi si harmonis ini dia tuh masuknya kemana? Masuknya ke kata sifat atau adjektiva, kayak gitu. Nah, harmonis ini artinya apa sih? Artinya selaras atau serasi. Sedangkan dalam konteks si kalimat itu tuh, dia tuh yang dibutuhin adalah kata benda. Jadi kita pakainya harmoni gitu, bukan harmonis. Harmoni atau keharmonisan. Ini masuknya ke kata benda, kayak gitu. Nah, jadi kalimat yang benar ada kayak gimana sih? Nah, kalimat yang benar itu bisa yang menunjukkan harmoni dari Trihita Karana atau yang menunjukkan keharmonisan kayak gitu, guys. Itu kalimat yang tepatnya. Oke, kayak gitu ya untuk nomor 3. Next, kita bahas soal nomor 4. Pemakaian tanda baca koma yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Nah, fokus. Yang ditanya adalah tanda baca koma. Nah, kita hafalin opsinya 2, 3, 4, 5, 6. Langsung aja kita cek nih. Program Bali sebagai percontohan pengembangan energi bersih ini, sudah digaungkan sejak tahun 2015 lalu. Nah, ini salah ya guys, sebelum kata sudah ini nggak perlu tanda koma. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Yang nomor 2. Jadi, tanda koma sebelum sudah ini nggak diperlukan karena nggak memisahkan antara anak kalimat atau unsur keterangan. Nah, struktur kalimatnya itu sederhana dan tidak membutuhkan pemisahan dengan koma. Kita cek opsi lainnya biar lebih paham. 3, 4, 5, 6. Oh, nomor 3 ini nggak ada tanda koma. Terus 4 nih, ada tanda koma. Pahami nih. Teteret. Nah, dengan Tuhan sama manusia dan lingkungan, dia tuh sebagai tanda komanya sebagai perincian gitu ya, memisahkan perincian. Jadi sudah sesuai yang 4. Nomor 5, nomor 5 nggak ada tanda koma. Nomor 6, saat perayaannya pi, teret, koma lagi. Nah, berarti tanda koma di sini dia tuh sebagai pengapit keterangan tambahan. Jadi nomor 6 udah sesuai tanda komanya. Jawabannya adalah yang A, nomor 2. Segampang itu guys tanda koma. Next, kita bahas soal nomor 5. Nah, ini dia guys, ini teks baru lagi. Nah, teks ini untuk soal nomor 5 sampai nomor 9. Nah, langsung aja kita cek nomor 5. Pilihan kata yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Oke, pilihan kata yang nggak tepat. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja kita cek satu persatu. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk terus meningkatkan pengembangan buah-buahan lokal asli tanah air. Nah, ini udah benar pilihan katanya. 2. Salah satunya adalah buah durian. Ini juga sesuai. Nomor 3. Salah satu petani yang mengelola kebun 40 hektare dengan 4.000 pohon, yakni Anjung. Nah, ini dia guys. Ternyata penggunaan kata yakni di sini dia tuh nggak tepat kayak gitu. Nah, mungkin bisa kita tandain dulu ya. Kita cek 4 sama 5. Dia membudidaya jenis durian matahari yang pada saat panen raya mampu berbuah paling banyak 1.000 butir. Ini udah sesuai. 5. Harga durian menurutnya masih murah di petani, yakni 15.000 per butir. Ini juga sudah sesuai. Jadi jawabannya adalah yang C, 3, yakni. Nah, penggunaan kata yakni, di sini gue udah tulis ya, gue udah tulis penjelasannya, itu dia itu nggak tepat. Kata yakni yang artinya yaitu digunakan untuk menjelaskan atau mendefinisikan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, struktur kalimat ini seharusnya tuh menggunakan kata adalah atau tidak perlu menggunakan kata penghubung sama sekali. Ini nih.
harusnya pakai adalah atau nggak perlu pakai kata penghubung sama sekali. Nah, untuk perbaikan si kalimat 3 ini tuh dia bisa ada dua macam gitu ya. Yang pertama ini, salah satu petani yang mengelola kebun 40 hektare dengan 4.000 pohon adalah Anjung. Berarti kita ganti sama adalah. Atau kita ganti ke opsi kedua. Salah satu petani, koma, Anjung, koma. Nah, koma ini dia sebagai pengapit keterangan gitu ya. Mengelola kebun 40 hektare dengan 4.000 pohon. Jadi dia tuh nggak pakai kata penghubung sama sekali. Sip lah ya, yang 3 jawabannya. Next soal nomor 6 ya guys. Oh ya, sorry banget kalau suara gua tuh agak serak karena sumpah kayak capek banget. Sorry banget ya, semester 4 tuh secapek itu, gila. Kayak bentukan kata yang tidak tepat terdapat di dalam kalimat. Nah, bentukan kata yang ditanya adalah bentukan kata 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja kita baca cepet ya. Nomor 1. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk terus meningkatkan pengembangan buah-buahan lokal asli tanah air. Ini sudah sesuai nih bentukan katanya. 2. Salah satunya adalah durian. Ini juga udah sesuai. Yang 3. Salah satu petani yang mengelola kebun 40 hektare dengan 4.000 pohon yakni Anjung. Ini juga sudah sesuai. 4. Dia membudidaya jenis durian. Nah, ini mengganjal banget nih. Membudidaya apaan tuh? Nah, jadi jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang 4. Yang D, membudidaya. Kata bentukan itu apa sih? Nah, ini udah ada penjelasannya nih. Kata bentukan adalah kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Pada kalimat keempat, membudidaya ini harusnya kasih tambahan konfiks atau simulfiks yang imbuhannya ada di awal dan akhir. Jadi kita bisa tambahin nih, imbuhan mekan. Jadi yang benar ada apa? Membudidayakan. Kayak gitu. Intinya yang benar itu membudidayakan, bukan membudidaya. Membudidaya itu kayak kurang sesuai gitu loh. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Next kita bahas soal nomor 7 nih. Hubungan antara kalimat 4 dan 5 dapat dipertegas dengan kata penghubung apa? Oke, dapat dipertegas dengan kata penghubung apa sih? 4 sama 5 nih, kita baca dulu nih. Durian matahari yang pada saat panen raya itu mampu berbuah paling banyak 1.000 butir per pohon. 5. Harga durian menurutnya tuh masih murah di petani yakni 15.000 per butir. Kira-kira apa? Oh ya, disclaimer, kalau menurut kalian pembahasan gua salah atau gak sesuai, feel free ya untuk komentar pendapat kalian yang benar di kolom komentar. Intinya tuh kita saling berbagi pandangan aja ya. Nah, jadi menurut gua jawaban yang paling tepat adalah yang E. Namun, nah ini kan si kalimat 4 itu dia tuh menjelaskan adanya produktivitas yang sangat tinggi di mana dia menghasilkan 1.000 butir per pohon. Tapi di sisi lain nih, harganya tuh di petani masih murah yaitu 15.000. Jadi kayak petani tuh nggak untung gitu loh. Kayak petani cuma dapat harganya murah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Namun ini tuh untuk menunjukkan kontras atau pertentangan antara produktivitas tinggi dengan harga yang masih murah. Next, bahas soal nomor 8. Padanan kata yang tepat untuk kata serapan bisnis adalah, yang ditanya adalah serapan dari si bisnis. Padanan katanya itu apa sih? Padanan kata dari si bisnis. Oke. Jadi jawabannya yang paling tepat apa? Ini udah gua tulis sih sebenarnya ya. Jawabannya adalah yang A, usaha. Usaha adalah padanan resmi untuk bisnis dalam konteks kegiatan ekonomi, contohnya kayak usaha dagang atau usaha kecil, sesuai dengan KBBI. Kayak usaha itu artinya kegiatan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Jadi yang paling tepat adalah yang A, usaha. Kita cek opsi yang lainnya nih, yang B, perdagangan. Nah, perdagangan ini kurang sesuai karena dia tuh lebih spesifik ke aktivitas jual beli ya, tidak mencakup dari seluruh makna si bisnisnya. Kalau yang C, dagang, ini juga terlalu sempit gitu. Dia tuh cuma menunjukkan aktivitas perdagangan, bukan konsep bisnis secara luas. Of course ya, dagang sama bisnis itu udah jelas-jelas beda. Terus yang D, kegiatan itu tuh dia masih terlalu umum guys. Dia tuh kayak nggak spesifik ke konteks ekonomi atau komersial, jadi nggak sesuai. Ini terlalu umum. Terus yang E, urusan, dia juga nggak sesuai karena sifatnya lebih ke administratif atau personal. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Semoga suara gue udah serak banget guys. Next kita bahas soal nomor 9, oke? Ini kita sisa dua nomor lagi nih guys, nomor 9 sampai nomor 10 ya. Semangat! Nah, pemakaian kata tidak baku terdapat dalam kalimat.
kata tidak baku. 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek 2, 3, 4, 5, 6. Salah satunya adalah buah durian. Ini udah sesuai sih, kalimatnya udah baku. Terus yang ketiga, salah satu petani yang mengelola kebun 40 hektare. Nah, hektare ini juga udah sesuai kata baku. Ini juga nggak ada. Lanjut, nomor 4, dia membudidaya. Nah, ini dia guys, sama kayak soal sebelumnya, bahwa kata membudidaya ini dia tuh bukan kata baku. Jadi yang tepat adalah membudidayakan. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Kalimat 4 ya, bukan kata baku. Membudidaya adalah bentuk tidak baku. Menurut KBBI, bentuk bakunya itu bisa membudidayakan kalau dia verbanya transitif, sama atau berbudidaya kalau verbanya intransitif. Nah, di 5 sama 6 dia tuh kalimatnya sudah baku nih, kita cek. Harga durian menurutnya masih murah. Nah, ini udah sesuai, per butir juga udah bagus ini. 6, harga di petani ini berbeda dengan di Jakarta. Nah, udah sesuai semua sih, 5 sama 6 ini. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Yang C, 4. Membudidayakan atau berbudidaya. Oke guys, jadi kita udah sampai di nomor 10 alias nomor terakhir dari pembahasan di part 1 video Utul Bahasa Indonesia tahun 2019. Oke, good job ya buat kalian yang udah bertahan sampai nomor 10. Semoga kalian lolos ya di PTN yang kalian inginkan. Amin, amin, amin. Oke, jadi ini ada teks baru. Nah, ini sebenarnya sih soal untuk nomor 10 sampai 15. Untuk pembahasan nomor 11 sampai 20 kita bahas di video selanjutnya. Langsung aja ya, jangan ngemeng mulu. Isian yang tepat untuk bagian rumpang dalam bacaan di atas adalah, nah, yang rumpang mana sih ini? Nih, rumpang nih, 3, oke. Keberadaan bank sampah mulai menjadi tren di kota Serang, Banten. Warga diajak menekan masalah sampah dengan proses pemilahan dari rumah. Oleh karena itu, di sana kemudian terbentuklah bank sampah Barokah pada pertengahan tahun 2015. Keberadaannya ini berawal dari imbauan Dinas Lingkungan Hidup yang direalisasikan pada aparatur Kelurahan Cipete. Tujuannya apa? Untuk mengurangi beban tempat penampungan sementara dan tempat pembuangan akhir di kota Serang mulai dari rumah warga. Nah, langsung aja ya kita bahas. Jadi, udah gue jelasin nih, udah gue tulis ya penjelasannya. Yang paling tepat adalah opsi yang D. Masyarakat yakin bank sampah bisa membantu memperoleh penghasilan. Kalimat 2, dia tuh menjelaskan bahwa warga diajak memilah sampah dari rumah. Terus kalimat 4 menjelaskan, itu menyebutkan terbentuknya bank sampah Barokah. Warga diajak menekan masalah sampah dengan proses pemilahan dari rumah. Masyarakat yakin bank sampah bisa membantu memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, di sana kemudian terbentuklah bank sampah. Nah, opsi D ini paling cocok karena dia tuh menjembatani ide partisipasi warga di kalimat 2 sama pembentukan bank sampah di kalimat 4. Terus dia juga memperkuat motivasi warga. Bank sampah tidak hanya mengatasi masalah lingkungan, tapi juga memberi manfaat ekonomi. Nah, dia itu relevan dengan tema bacaan, yang dimana fokus pada solusi sampah sekaligus pemberdayaan masyarakat. Jadi kalian udah paham ya guys, opsi paling tepat adalah yang D. Oke teman-teman semuanya, sekiranya segitu aja ya pembahasan pada video kali ini di part 1 Utul Bahasa Indonesia tahun 2019. Semoga kalian lolos di PTN yang kalian inginkan. Oh ya guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan ya, suara gua udah serak banget guys. Oke, bye-bye.